Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitria Budi Utami, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAUD. Pada kesempatan kali ini, sebagai pemenuhan tugas, kami kelompok 7 akan membawakan presentasi mengenai pendekatan pembelajaran di lembaga PAUD. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Komaria dengan NIM 1862150145, dengan saya sendiri Alma Anastasia dengan NIM 1862150298, beserta Ibu Wigianti dengan NIM 1862170017. Mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Ya, belajar dan pembelajaran memiliki konsep yang berbeda namun saling berkaitan, di mana belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku, sebagaimana diungkapkan oleh Hernawan 2007 halaman 2, bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku di mana perubahan tersebut dilakukan secara sadar dan bersifat menetap, meliputi perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian, adapun pembelajaran berkaitan dengan komunikasi timbal balik antara siswa dengan guru, di mana pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa yang telah dirancang oleh guru melalui usaha yang terencana, melalui prosedur atau metode tertentu agar terjadi proses perubahan perilaku secara komprehensif, menurut Hernawan 2007 halamannya yang ketiga. Nah, keterkaitan antara dua konsep belajar dan pembelajaran tersebut yaitu upaya guru merencanakan kegiatan belajar untuk siswa dengan memfasilitasi agar siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan sehingga terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Perubahan tersebut mencakup ranah yang tadi sebelumnya disebutkan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Jamara pada tahun 2008 di halaman yang ke-17 berpendapat bahwa perubahan yang terjadi memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, perubahan terjadi secara sadar, yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat sinambung dan fungsional, kemudian yang ketiga, tidak bersifat sementara, yang keempat, bersifat positif dan aktif, yang kelima, memiliki arah dan tujuan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mencakup seluruh aspek perubahan tingkah laku, yaitu meliputi pengetahuan, sikap, dan perbuatan. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan saintifik yang akan dibawakan oleh rekan saya, Komaria. Dipersilahkan. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan sensitif berisikan proses pembelajaran didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Next. Berpendapat bahwa pendekatan saintifik berasal dari kata sains yang berarti ilmu. Permatasari menyatakan 2014 sampai 15 berpendapat bahwa pendekatan sensitif berasal dari kata sains yang berarti ilmu, yang artinya pendekatan sensitif adalah pendekatan keilmuan yang bersifat logis dan sistematis. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada
kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Purwodarmita tahun 1983. Next. Landasan pembelajaran tematik. Landasan filosofi dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme. Progresivisme sendiri itu adalah aliran ini melihat pengalaman langsung siswa memandang pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Kedua, konstruktivisme, yaitu melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah humanisme. Dalam aliran ini melihat siswa dari segala keunikannya atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Sedangkan landasan dalam pembelajaran tematik itu sendiri yaitu landasan psikologis, di mana dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis itu sendiri dalam pembelajaran berkaitan dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah. Next. Ciri khas dari pembelajaran tematik pertama adalah pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan sekolah. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran datang dari minat dan kebutuhan siswa. Ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna bagi siswa sehingga belajar dapat lebih baik. Selanjutnya saya serahkan ke Olga. 4 adalah membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 5, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Adapun pendekatan STEM disebut juga STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran pandu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia nyata. Pendekatan pembelajaran berbasis STEM memberikan pengalaman belajar pada siswa bahwa sains, teknologi, teknik, seni, tematik memiliki terkaitan. Mengenal metode STEM. S itu skin Kate menjadi sebuah proses bagi anak untuk mengalami dan juga mencari tahu tentang bagaimana hal dapat mengeksplorasi tentang bagai hal dengan mencari data sesuai menemukan hubungan serta pola dan kejadian yang ada. Metode
dan membuat menjadi lebih peka dan terjadi sekitar mereka, dan membentuk anak untuk menjadi lebih kritis dan berpikir. Sedangkan T-nya itu teknologi. Teknologi itu disebut dapat dikenalkan sebagai anak mulai dari yang sederhana. Lebih dahulu, hal ini dilakukan agar anak dapat menggunakan dan juga mengembangkan apa yang mereka gunakan. Cara ini dapat membantu anak mencari tahu apa minat serta bakat mereka dimiliki. E-nya ini Einering. Einering ini dapat dilakukan dengan cara membuat stimulasi untuk memecahkan sebuah masalah. Dari yang kecil terlebih dahulu, cara dapat melakukan dengan merangkai atau menjadi mobil atau bentuk lainnya. Yang sedangkan A-nya itu art. Art dilakukan untuk melatih anak untuk bereksperimen dengan mengimajinasi yang memiliki anak untuk mengeksplorasi pikiran serta keaktivitas yang dimiliki. Anak dapat melakukan sebagai macam kegiatan mereka tanpa harus mengikuti struktur yang ada sehingga dapat bebas. Dan M-nya itu mathematics untuk mengetahui konsep dasar yang dapat matematika dan dapat diajak untuk melakukan prediksi atau melihat angka atau membedakan mana yang lebih banyak atau sedikit. Tujuan pembelajaran STEAM yaitu mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Metode pembelajaran ini mencakup disiplin sains, teknologi, atau teknik, seni, dan matematika. Dengan metode ini, peserta didik diasah untuk berpikir kritis dengan belajar memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan teknologi. Ya, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran di lembaga PAUD yaitu diantaranya pendekatan saintifik, kemudian pendekatan tematik, serta pendekatan STEM, di mana saling berkaitan dan berperan penting pada lembaga PAUD. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Kemudian, langkah-langkah yang terdapat pada pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik yaitu ada disingkat dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dalam pengimplementasian pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran tematik, pendekatan saintifik berperan penting dalam mengaktifkan peserta didik. Kemudian pendekatan STEM sendiri mengajarkan anak berpikir kritis melalui metode pembelajaran ini mencakup disiplin sains tadi yang sudah dijabarkan, kemudian teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dengan metode ini, peserta didik diasah untuk berpikir kritis dengan belajar memecahkan masalah tertentu dengan menggunakan teknologi. Ya, demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.